Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alat musik gong luang. Gong luang terdiri dari dua suku kata, yaitu gong dan luang. Kata gong mengacu pada nama salah satu instrumen gamelan tradisional Bali yang terbuat dari bahan perunggu. Bentuknya bulat seperti nakara, memiliki moncol pada sentral, dan moncol itulah yang biasanya dipukul. Ukuran gong ini paling besar di antara barungannya atau unit. Fungsinya dalam barungan adalah sebagai finalis lagu. Istilah gong juga dipakai untuk memberi nama pada satu barungan gamelan. Contohnya gamelan gong gede, gamelan gong kebiar, gamelan gong suling, gamelan gong beri. Selanjutnya kata luang atau ruang atau rong berarti ruang atau bidang. Istilah luang ini sangat populer dipergunakan dalam dunia perundingan atau arsitektur tradisional Bali untuk menyebutkan nama bidang atau ruang-ruang kosong yang akan diberi hiasan berupa motif-motif ukiran dan sejenisnya. Istilah luang dipakai juga penamaan pada salah satu lagu gambang, yaitu Menjangan Saluang. Menjangan Saluang juga mengacu pada nama salah satu bangunan suci yang terdapat di Merajan atau Sangga, atau dinamakan dengan tempat suci keluarga bagi umat Hindu Bali. Di Sumatera, istilah saluang dikenal untuk memberi nama pada sebuah bentuk instrumen tiup atau seruling. Menurut I. Nyoman Raweng Sudiana tahun 1982, istilah luang berarti kurang. Dimaksud dengan gong luang secara umum adalah barungan gamelan yang terdiri dari 7 nada, 5 buah nada sebagai nada pokok, dan 2 buah nada sebagai nada pamero, berlandaskan velo miring. Bentuk gamelan gong luang serupa dengan gamelan gong kebiar, hanya saja gong luang terdiri dari 8 atau 9 instrumen, sedangkan gong kebiar terdiri dari 25 hingga 30 instrumen. Bahwa dalam gong luang terdapat 5 buah nada pokok dan 2 buah nada pamero. Meskipun demikian, pada suatu saat nada tersebut berfungsi sebagai nada pokok tergantung pepatutannya yang dipakai. Sejarah gong luang. Informasi mengenai gong luang maupun artikel-artikel lain yang belum banyak ditemui. Oleh karena itu, maka uraiannya mengenai asal-usul sejarahnya lebih banyak bersifat dugaan belaka. Menurut I. Nyoman Rembang, gamelan gong luang diperkirakan berasal dari Majapahit, dibawa ke Bali oleh sekelompok orang setelah kerajaan tersebut mengalami kejatuhan, atau bisa jadi dibawa oleh sekelompok orang tatkala kerajaan Majapahit sedang jaya. Dugaan ini dilandasi atas adanya kemiripan antara gamelan Jawa yang ada sekarang dengan gamelan gong luang yang ada di Bali saat ini. Jumlah instrumen gamelan gong luang di Bali lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barungan gamelan Jawa. Adapun sebuah gong dan beberapa trompong yang ditemukan oleh I. Duko Sakti dan keluarganya yang lain, ditambah lagi dengan alat kelengkapan yang lain dengan mendatangkan ahli dan menetap di desa Kerobokan. Instrumen gong luang. Instrumen berbilah, diantaranya gang jongkok, terdapat 2 buah pemade dan 2 buah kantil, ada jublang 2 buah, ada jegok 2 buah, dan ada saron. Instrumen bermoncol, diantaranya terompong 1 tugu, riong 1 tunggu, gong, kempur, kajar, kendang 2 buah, cengceng, dan suling. Jumlah instrumen tersebut tidaklah mutlak. Hal itu sangat tergantung pada kondisi daerah atau desa di mana gong luang itu berasal. Jumlah instrumen gong luang. Desa Kerobokan dapat diinformasikan sebagai berikut: riong 2 buah, kendang 1 buah, kenyong ageng 1 buah, saron 2 buah, kenyong alit 1 buah, jublang 1 buah, penyacah 1 buah, cengceng ricik 1 pangkon, dan jegogan 2 buah, dan lain-lain. Fungsi instrumen gong luang ada pada bagian lagu dan ada pada bagian irama. Teknik permainan gong luang. Ada beberapa teknik permainan gong luang, diantaranya adalah teknik permainan pada instrumen terompong atau reon.
Teknik permainan pada instrumen gangsa, jongkok besar dan kecil. Teknik permainan bola instrumen saran bambu. Teknik permainan pada instrumen jublak atau calung. Teknik permainan pada instrumen menjegong. Teknik permainan pada instrumen kendang. Teknik permainan pada instrumen ceng-cengkopyak. Teknik permainan pada instrumen ceng-kecek. Teknik permainan pada instrumen kajar. Teknik permainan pada instrumen kempul. Fungsi gong luang. Ada beberapa fungsi dari alat musik ini adalah diantaranya sebagai sarana dalam upacara, sebagai pengiring tari dalam upacara, dan sebagai sarana atau yang bisa disebut maya sesangi atau bayar kaul. Ini adalah paparan video yang sudah kami rilis. Itu adalah video tentang alat musik gong luang. Terima kasih sudah menonton dan melihat presentasi kami. Apabila ada kesalahan penuturan kata, ucapan, dan pelafalan saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih.